kalau jadi calon gubernur ini nanti DPR RI-nya dilepas dong. Ya udah pasti saya bilang. Ya nggak usah ngeliat itu lagi. Kita udah mau mengambil keputusan untuk jadi calon gubernur. Ya kita harus full, tidak ada pilihan. Nah, ini kan menarik, pencalonan Pak Hanan ini kan ada penugasan dari partai, dari Partai Golkar. Kalau tidak salah, pertama itu penugasan Pak Hanan itu sebagai calon bupati di Tulang Bawang. Nah, kemudian berubah setelah pileg itu menjadi calon gubernur Lampung bersamaan dengan Pak Arinal Junaidi. Nah, ini mungkin bisa disampaikan seperti apa? Kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu, Bang? Iya, saya kira ini Partai Golkar ini bukan partai yang besar ya, bahkan zaman Orde Baru partai yang berkuasa ya. Jadi pengambilan keputusan di Partai Golkar itu bukan dengan pendekatan karena kedekatan, itu karena keputusan-keputusan yang rasional, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, hitung-hitungan yang mantap ya. Disurvei, dicermati, diamati, kemudian didengarkan dari pihak-pihak luar. Saya kira itu dilakukan oleh DPP Partai Golkar. Saya dicalonkan sebagai Bupati Tulang Bawang itu karena permintaan masyarakat ya. Permintaan masyarakat di bawah itu minta saya kembali untuk bisa memimpin Tulang Bawang lagi. Itu jauh sebelum pemilu ya. 1 tahun 2 tahun sebelum pemilu itu sudah ada area itu. Nah, aspirasi ini ngalir ke Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang. Mereka teruskan ke DPD 1, dari DPD 1 terus ke Jakarta. Itulah makanya muncul nama saya ya, sebagai salah satu yang diminta untuk sebagai bakal calon bupati di Tulang Bawang. Nah, ini saya kerjakan paralel dengan kegiatan-kegiatan kerja politik saya pada saat pencalekan ya. Di kabupaten di luar Tulang Bawang saya urusan caleg aja. Begitu di Tulang Bawang ya, serai urusan caleg saya sampaikan ya, indikasi bahwa rakyat menghendaki saya manakala suara saya terbaik di Tulang Bawang. Alhamdulillah ya, dari 93.000 itu 43.000 lebih itu dari Tulang Bawang suara saya ya, pribadi saya. Ini indikasi bahwa masyarakat benar-benar. Saya udahlah saya bilang, setelah pileg ini kita siap-siap untuk pencalonan bupati gitu. Bahkan saya sudah mulai 14 Februari pencoblosan pemilu, dihitung saya suara saya dalam waktu seminggu sudah kelihatan baik. Hari ke-10 dan seterusnya saya sudah mulai di bawah itu ya. Dengan di level-level kampung dan sebagainya saya sudah mulai persiapan pilkada Tulang Bawang. Pilkada Tulang Bawang. Nah, 21 Maret saya mendapat surat perintah tugas baru itu dari DPP Partai Golkar. Seperti itu ya. Kenapa keluar surat perintah tugas itu saya nggak ikut cawe-cawe, nggak paham di situ. Nah, begitu dapat surat perintah tugas ya saya harus melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh surat DPP Partai Golkar. Nah, itulah yang saya lakukan sekarang. Saya lakukan sekarang. Ya, sampai mendapat rekomendasi dan sebagainya. Tapi setelah dapat penugasan baru tanggal 21 Maret, nampaknya Pak Hanan ini begitu langsung bergerak serius gitu. Karena kita melihat itu sudah langsung melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa organisasi, termasuk Pak Hanan juga yang baru mendaftar di beberapa partai itu setelah dapat penugasan itu. Berarti Pak Hanan sangat serius ini maju di Pilgub ini, mana? Loh, saya begitu mendapat surat perintah itu dan menyatakan siap segala sesuatunya, ya saya harus lakukan langkah-langkah itu. Ya. Nah, karena yang akan memilih ini rakyat, bukan yang memilih kelompok-kelompok tertentu rakyat. Dan ini pemilihan gubernur, bukan pemilihan bupati. Pendekatannya lain. Kalau pendekatan bupati bukan dengan pendekatan individual dan teritorial mungkin, tapi kalau ini tidak bisa. Ini seperti pemilihan presiden, hanya levelnya level provinsi. Ada 6.500.000 mata pilih hatinya yang harus dimenangkan sama calon gubernur.
Ya, jadi pendekatannya ya saya ada strategi sendiri gitu ya untuk bagaimana mengkreat ini sehingga kita ada keyakinan kalaupun diberi tugas, diberi amanah untuk maju nantinya mendapat rekomendasi dari Partai Golkar, kemudian kita bisa berkoalisi dengan partai-partai tertentu sehingga memenuhi syarat untuk maju. Nah, saya ada keyakinan ya, dengan yang saya kerjakan sekarang ini ya mudah-mudahan ada kecerahan gitu ya untuk berhasil. Semenjak dapat penugasan itu, surat penugasan 21 Maret, kerja-kerja politik apa yang sudah dilakukan sama mana? Ya kerja fungsional maupun kerja individual teritorial ya, itu kita lakukan. Contoh ya, ini misalnya contoh ya, kemarin saya kan ke Kecamatan Punggur. Malam-malamnya saya ada kerja yang sifatnya massal ya, satu kecamatan ya. Nah ya sebelum nyampe malam, siangnya kan ada waktu tuh. Nah saya bisa koordinasi dengan jajaran Partai Golkar mulai dari kecamatan sampai desa. Kemudian kebetulan saya juga ini bukan kebetulan ya, diberi amanah oleh masyarakat Tani Lampung, masyarakat Tani Nelayan Lampung sebagai Ketua KTN Provinsi Lampung. Ya saya kumpulkan itu para tokoh-tokoh tani ya, Kapoktan, kelompok tani, kemudian KTNA kecamatan. Ya saya melapor kepada orang yang memberi amanah bahwa ini ada tugas baru nih. Tugas baru ini tanpa dukungan para pihak tidak mungkin itu bisa berhasil. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi tidak ada waktu, semuanya termasuk yang diundang podcast ini kita kapitalisasi. Saya kapitalisasi untuk tingkat popularitas, tingkat elektabilitas. Jadi setelah menerima surat tugas itu, apapun yang dilakukan tiap hari itu sampai nanti tanggal 27 November itu seperti itu. Karena nanti akan ada mungkin survei lagi dari partai terkait bagaimana popularitas, elektabilitas untuk kemudian direkomendasikan. Gitu ya Pak. Ya, kalau Golkar seperti itu. Ya. Di Golkar kapan Pak? Nanti keputusan untuk finalisasi siapa yang direkomendasikan? Saya tidak tahu kapan, tapi yang jelas pendaftaran untuk calon gubernur, calon bupati, wali kota itu 22 Agustus kalau tidak salah ya. Artinya apa ya, sebelum itu rekomendasi itu. Ya Golkar akan melaksanakan, saya mendapat informasi akan melakukan survei beberapa kali. Bahkan saat ini sedang ada survei di Lampung ini ya untuk kabupaten, untuk bupati, wali kota maupun untuk gubernur. Berarti dari waktu ke waktu terus dilihat ini perkembangannya gitu ya Pak ya. Kalau tidak salah Pak Hanan tadi cerita soal di Punggur Lampung Tengah di sana ada kegiatan konser. Apakah Pak Hanan itu sudah ada agenda-agenda yang sudah teragenda kaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dalam meningkatkan popularitas, elektabilitas? Ya itu udah siapkan semua. Ya. Setelah Punggur nanti kita masuk ke sekampung terus. Selagi ada waktu, ya, kita masih sehat gitu, kita lanjut terus. Itu udah kita rancang di 60 kali ya. 60 titik yang sudah teragenda. 60 kali. Kalau ini kabupaten ada 15, berarti ada 4. Setiap kabupaten kalau di rata-rata mungkin ada kesempatan 4 kali kita. 60 itu sampai bulan berapa, Pak? Ya sampai sebelum minggu tenang. Sebelum minggu tenangnya pilkada. Oh. Pencoblos kan 27. Oke. 27 November, berarti ya sebelum tanggal 20 November kita udah. Ya, berarti Pak Hanan sudah menyiapkan agenda politik jadwal ini sampai bahkan di tahapan pilkada. Oh iya, ya, itu harus. Makanya masih ada yang nanya ke saya, Pak Hanan, kalau jadi calon gubernur ini nanti DPR RI-nya dilepas dong? Ya udah pasti saya bilang. Ya gak usah ngeliat itu lagi, kita udah mengambil keputusan untuk jadi calon gubernur. Ya kita harus full, tidak ada pilihan. Karena kalau kita mengikuti peraturan undang-undang pilkada, itu kan anggota DPR baik yang aktif maupun yang terpilih syaratnya kan harus mundur ya Pak ya. Itu masih debatable. Oke. Ya saya tidak tahu ini, bisa-bisa aja ada perubahan undang-undang.
Tapi kalaupun PKPU-nya mengatur harus mundur, Pak Hanan siap? Oh iya, kita sedang ngelihat itu lagi, pokoknya udah lah. Gak ada gigi mundur ya? Gak ada gigi mundur. Iya. Jadi rencana Pak Hanan daftar di partai mana aja Pak? Kemarin kan PAN sudah. Ya. Nah ini katanya mau daftar di PDI. PDI rencana kapan Pak? Besok tanggal 27 hari Sabtu ya, 27 April. Setelah PDI rencana kemana lagi Pak? Tunggu ada pengumuman lagi, yang mana yang buka? Nanti kita datang lagi. Siapa aja yang memberikan ruang, ya, kita bangun komunikasi gitu ya. Iya. Tapi mungkin nanti sudah ada komunikasi belum termasuk untuk wakil Pak. Jadi ketika kita daftar, partai kita kan nggak cukup ini untuk mengusung calon sendiri. Mungkin partai lain ada juga yang sudah membangun komunikasi. Oke, kita tawarin wakil nih. Kalau Pak Hanan mau bisa daftar di sini, ada nggak seperti itu? Kalau partainya belum ada yang menawarkan. Ya. Tapi kalau individualnya, ya kita saja mau nggak jadi wakil saya, nah gitu. Sudah ada komunikasi ya untuk pihak-pihak tertentu lah gitu. Tapi saya yang gubernur, saya bilang saya bukan wakil gubernur nih. Saya hanya maju ini kalau jadi calon gubernur. Jadi harga mati final di nomor 1 gitu. Oh iya. Nggak mau nomor 2. Nggak. Ya kalau nomor 2 udah kita terus di DPR RI aja. Oh iya. Iya. Nah kemudian Pak, namanya pencalonan ini, tentu kan Pak Hanan juga sudah punya konsep nih. Konsep apa yang ditawarkan dengan masyarakat Lampung ketika Pak Hanan maju pilkada? Apa yang ditawarkan dengan masyarakat? Programnya, visinya, kira-kira apa? Mau dibawa kemana Provinsi Lampung ini? Iya, Provinsi Lampung dibawa ke Lampung Maju. Lampung Maju. Tagline-nya Lampung Maju. Lampung Maju, ya maju itu kita coba menerjemahkan dikatakan maju itu apa? Dia modern. Kemudian aman ya, tanpa keamanan tidak mungkin kita bisa berbuat yang optimal. Kemudian juga jinawi, subur makmur, potensi wilayahnya kan. Kemudian unggul manusianya, unggul hasil-hasilnya dan sebagainya seperti itu. Nah itu nanti akan diterjemahkan, akan dirancang menjadi suatu visi. Nah kemudian visi itu akan kita visi itu akan kita terjemahkan menjadi misi kita apa. Disitulah nanti akan muncul program kegiatan. Gitu. Tapi dari semuanya itu, kalau melihat Provinsi Lampung ini manusianya ini sudah di angka 9,4 ya. Juta. 9,4 juta. Nah, manusianya banyak, wilayahnya ini sangat luas, ya. Kemudian juga basis ekonomi masyarakatnya apa? Basis ekonomi masyarakatnya adalah agribisnis, pertanian. Nah, jadi pertanian ini apapun yang dikerjakan di Provinsi Lampung ini, sektor pariwisatanya, sektor infrastruktur, semua itu kaitannya bagaimana mendukung sektor pertanian supaya pertanian kita ini ke depan lebih maju lagi. Membangun jalan, kadang-kadang gini, Pak kami ini nggak ada perhatian sekali dari pemerintah, kata petani Pak. Saya bilang besar perhatian dari pemerintah. Kamu dikasih irigasi yang bagus, kamu dikasih jalan yang bagus. Nah ini jangan ngelihat membangun jalan itu tidak ada kaitannya dengan justru membantu pembangunan sektor lain, pertanian seperti itu.